Hai semua, jumpa lagi dengan Mami di channel Cik Mami. Di kesempatan kali ini Mami mau berbagi resep salah satu jualan Mami, yaitu kimchi. Nah, kali ini Mami akan bikin dua macam kimchi, yaitu kimchi sawi dan juga kimchi daun bawang. Untuk tahu resep detailnya, tonton videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama di sini Mami udah sediain bahan utamanya, yaitu sawi putih. Usahakan teman-teman pilih sawi yang padat berisi, kalau ditimbang itu berat ya teman-teman. Dan ini Mami udah sortir dan Mami cuci terlebih dahulu. Dan untuk bahan kedua di sini Mami akan bikin kimchi daun bawang. Ini tuh bawang merah yang masih muda beserta dengan daunnya, bukan daun oncang ya teman-teman. Nah, ini dia kedua bahan utama yang akan Mami bikin kimchi hari ini. Oke, lanjut untuk bahan berikutnya. Di sini Mami menggunakan wortel dan juga daun kucai. Nah, untuk daun kucainya ini teman-teman bisa ganti menggunakan daun oncang atau daun bawang. Oke, untuk bumbunya di sini Mami menggunakan bawang putih sekitar 10 siung, 2 biji bawang bombay, 1 buah pir besar, dan juga sedikit jahe. Dan ini dia teman-teman bumbu yang wajib ada, yaitu bubuk cabai Korea atau bisa digantikan dengan bubuk paprika. Teman-teman tidak bisa menggantikannya menggunakan bubuk cabai biasa ya, nanti warna dan rasanya itu berbeda. Jadi teman-teman bisa beli online. Oke, berikutnya di sini Mami menggunakan 300 gram garam kasar. Teman-teman juga bisa menggantikannya dengan garam halus jika tidak ada. Bahan lainnya yaitu ada soyu atau kecap asin, sedikit kecap ikan, gula pasir sekitar 1 sendok makan, 3 sendok makan tepung beras ketan, dan juga 400 ml air. Nah, itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kimchi sawi dan juga kimchi daun bawang. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama ini kita akan potong sawi putihnya terlebih dahulu. Untuk ukuran memotongnya sesuaikan saja dengan selera teman masing-masing, bisa panjang-panjang seperti ini ataupun dipotong kecil-kecil. Berikutnya kita akan baluri sawi menggunakan garam, atau aliasnya kita remas-remas sawinya menggunakan garam sampai sawinya itu layu dan kelihatan berair. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sawinya sudah menyusut dan berair. Ini kita akan tutup dan diamkan kurang lebih sekitar 2 jam. Sambil kita menunggu sawinya, ini kita akan buat terlebih dahulu bubur tepungnya. Di sini Mami udah menyediakan kurang lebih 3 sendok tepung beras ketan dan menambahkan 1 sendok makan gula pasir. Masukkan juga air sebanyak 400 ml dan kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak menggumpal. Setelah itu baru kita akan panaskan di api kecil, aduk-aduk sampai menjadi adonan bubur. Baru setelah itu kita akan tunggu sampai dingin. Oke, lanjut kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang putih, bawang bombay, jahe, dan juga buah pir. Nah, ini buah pirnya Mami udah kupas dan juga potong kecil-kecil. Untuk menghaluskannya atau memblender ini tidak perlu menggunakan air ya, tapi jika teman-teman kesusahan bisa menambahkan sedikit air. Nah, ini dia bumbu yang udah dihaluskan. Berikutnya di sini kucai Mami udah potong-potong dan juga untuk wortelnya Mami udah potong-potong julian atau memanjang seperti ini. Seperti yang Mami bilang tadi, jika teman-teman tidak ada daun kucai bisa menggantikannya dengan daun oncang atau daun bawang. Dan ini dia bubur yang udah dingin, kita siapkan dan siap untuk membuat bumbunya. Oke, kita lihat terlebih dahulu sawinya ini udah susut dan teman-teman bisa lihat airnya semakin banyak.
Dan langsung aja ini mami akan cuci sawinya, dan mami bilas sebanyak 2 kali supaya sawinya tidak terlalu masin. Terakhir teman-teman harus benar-benar diperas atau dikurangi kadar airnya. Nah ini dia sawinya udah siap untuk kita proses menjadi kimchi. Oke, lanjut kita akan bikin bumbunya. Ini kita tuang bumbu yang udah kita blender tadi. Oh ya teman-teman, usahakan kita memakai sarung tangan supaya tangan kita itu tidak berasa pedas karena ini mengandung jahe dan juga bubuk cabai. Oke, berikutnya di sini mami masukkan kecap ikan sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Untuk kecap asinnya ini tidak perlu banyak-banyak ya, sekitar 2 sendok makan saja. Dan berikutnya kita masukkan juga bubur tepung ketan tadi. Ini kita masukkan semuanya. Untuk bubuk cabai gorengnya ini mami menggunakan sekitar 1 ons atau 100 gram. Nah ini dia bumbunya sudah masuk semuanya dan kita akan ratakan terlebih dahulu. Setelah bumbunya merata, baru kita akan masukkan potongan wortel. Nah, di sini kita akan aduk kembali sampai wortelnya itu tercampur rata dengan bumbunya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya hasilnya cantik banget, warnanya merah merona. Dan karena kali ini mami akan bikin 2 jenis kimchi, jadi mami akan ambil sebagian untuk kimchi daun bawang. Nah sebagiannya lagi mami akan masukkan daun kucai. Karena di kimchi daun bawang mami tidak menambahkan kucai ya. Tapi jika teman-teman mau tidak apa-apa, tergantung dengan selera masing-masing. Nah ini dia bumbu untuk kimchi sawinya sudah jadi. Saatnya kita masukkan atau kita laburi sawi tadi menggunakan bumbu. Lakukan hal yang sama dengan daun bawang tadi. Nah ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, baru kita akan laburi bumbunya. Prosesnya sama persis, hanya saja daun bawang tidak perlu kita remas-remas menggunakan garam. Dan ini memang tidak menambahkan garam karena kita sudah menggunakan kecap asin. Dan itu tadi 2 jenis kimchi kita sudah jadi. Saatnya kita untuk menyimpannya. Simpan kimchi ke dalam bekas yang kedap udara, tin wall ataupun toples. Nah kimchinya ini tidak bisa dicampur ya karena proses fermentasinya berbeda-beda. Kedua kimchi ini bisa langsung dikonsumsi. Hanya saja belum ada rasa kecutnya. Jika teman-teman suka jenis kimchi yang kecut, teman-teman tinggal tunggu aja 2-3 hari, rasa kimchinya sudah mulai kecut. Nah kalau mami lebih suka kimchi yang masih fresh seperti ini. Kimchi ini mempunyai banyak sekali manfaatnya. Salah satunya bisa membantu memperlancar sistem pencernaan kita. Nah ini mami lagi packing untuk dijual kembali menggunakan tin wall ukuran 500 ml. Dan untuk kimchinya mami timbang sebanyak 300 gram. Nah setelah ini kita akan tutup dan kita akan simpan di kulkas. Untuk ketahanan kimchinya yang pernah mami bikin ya, ini bisa tahan sampai 2 minggu. Karena nggak sampai 2 minggu pasti di tempat mami sudah habis dan bikin ulang. Nah gimana teman-teman, gampang banget kan untuk bikin kimchi. Jadi kalian tidak perlu repot-repot jauh-jauh ke Korea atau bahkan beli di supermarket. Cukup duduk di rumah dan praktekkan saja, bahkan bisa menjadi ide usaha kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video resep mami berikutnya. Bye-bye.